Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rindu Aulia, mahasiswi program studi seni tari. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan materi yang sangat mendasar dan penting dalam dunia seni, yaitu mengenai estetika tari berdasarkan teori dari Profesor A.A.M. Jelantik. Teman-teman dan dosen yang saya hormati, ketika kita melihat sebuah pertunjukan tari, seringkali kita langsung berucap, "Wah, tari itu indah sekali ya." Namun pernahkah kita berpikir dari mana sebenarnya rasa indah itu muncul? Mengapa mata kita bisa menangkap sebuah gerakan sebagai sesuatu yang estetis? Nah, menurut tokoh estetika terkemuka Indonesia, Bapak A.A.M. Jelantik, keindahan itu tidak muncul secara kebetulan. Beliau merumuskan sebuah teori yang sangat terkenal, di mana keindahan sesuatu karya seni ditopang oleh 3 unsur dasar yang saling terhubung. 3 unsur ini sering disebut sebagai triad estetika, yang terdiri dari wujud atau rupa, bobot atau isi, dan yang ketiga adalah penampilan atau penyajian. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu wujud atau rupa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut appearance. Unsur wujud ini adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap langsung oleh indera penglihatan kita saat pertama kali tarian dimulai. Menurut Jelantik, wujud ini memiliki 2 komponen penting, yaitu bentuk dan struktur. Komponen bentuk di dalam tari berkait dengan garis-garis tubuh yang diciptakan oleh penari, bagaimana penari menekuk tangannya, bagaimana kelunturan jemarinya, tingkat kemiringan kepala, hingga bagaimana pose tubuh penari saat diam maupun bergerak. Bentuk ini memiliki keselarasan. Jika bentuk geraknya serasi, maka mata penonton akan merasa nyaman melihatnya. Sedangkan komponen struktur adalah bagaimana pola tari itu disusun dari awal sampai akhir. Ini mencakup koreografi, pola lantai atau formasi penari di atas panggung, dan transisi dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Selain gerakan tubuh, unsur wujud ini juga sangat didukung oleh aspek visual eksternal, seperti keindahan kostum yang dikenakan, keserasian warna tata rias, hingga dekorasi panggung dan tata lampu. Jadi unsur pertama ini murni tentang apa yang kasat mata, apa yang memanjakan mata penonton di atas panggung. Selanjutnya, kita melangkah ke unsur yang kedua, yaitu bobot atau isi, atau dalam istilah asingnya disebut konten atau substance. Jika unsur wujud tadi membahas tentang apa yang kelihatan oleh mata, maka unsur bobot ini membahas tentang apa yang dirasakan oleh hati dan dicerna oleh pikiran penonton dalam jiwa dari tarian tersebut. Ekspresi agak mendalam. Menurut Jelantik, unsur bobot ini terdiri dari 3 aspek, yaitu suasana hati atau mood, gagasan atau ide, dan pesan moral. Sebuah tari tidak akan dianggap estetis atau indah jika gerakannya lincah dari terasa kosong tanpa makna. Ekspresi agak mendalam. Menurut Jelantik, unsur bobot ini terdiri dari 3 aspek, yaitu suasana hati atau mood, gagasan atau ide, dan pesan moral. Sebuah tarian tidak akan dianggap estetis atau indah jika gerakannya lincah tapi terasa kosong tanpa makna. Penari harus mampu menyampaikan rasa, misalnya jika tarian tersebut bertema tentang kesedihan atau perjuangan, maka bobot keindahannya akan muncul ketika penonton bisa ikut merasakan suasana sedih atau semangat berapi-api tersebut melalui ekspresi penari dan dinamika gerak yang dibawakan. Gagasan atau ide juga menentukan bobot. Apakah tarian ini bercerita tentang mitologi, tentang kehidupan sehari-hari, atau kritik sosial? Ketika penonton selesai menyaksikan tarian, mereka pulang membawa sebuah pesan moral atau pemikiran baru. Disitulah unsur bobot dari estetika tari telah berhasil tersampaikan dengan sempurna.
Unsur yang ketiga atau yang terakhir menurut Jelantik adalah penampilan atau penyajian, yang dalam bahasa Inggris disebut presentation. Unsur ini adalah jembatan yang menyatukan antara wujud atau bobot tadi. Bagaimana wujud yang bagus dan bobot yang mendalam bisa sampai ke penonton? Jawabannya ada pada bagian tarian itu disajikan. Penyajian ini berkaitan erat dengan keterampilan teknis, bakat, dan totalitas dari si penari itu sendiri. Di dalam dunia tari, kita mengenal istilah wiraga, wirama, dan wirasa. Nah, aspek penyajian ini menilai seberapa matang penari menguasai teknik gerakannya atau wiraga. Sebagai peka, penari menyelaraskan gerak tubuhnya dengan ketukan musik pengiring atau wirama. Dan beberapa totalitas penari menjiwai karakter yang dimainkan atau wirasa. Selain itu, penampilan juga berbicara tentang talenta, rasa percaya diri, dan bagaimana penari memiliki aura atau stage presence yang memikat, sehingga perhatian penonton terkunci sepenuh ke panggung. Penari yang memiliki penyajiannya baik atau kapan harus mengeluarkan tenaga yang kuat, dan kapan harus bergerak dengan lembut dan mengalir. Teman-teman dan dosen yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, teori estetika dari AAM Jelantik mengajarkan kepada kita bahwa keindahan seni tari itu bersifat utuh dan menyeluruh. Kita tidak bisa hanya menilai tari dari kostumnya yang megah saja atau wujud. Kita juga tidak bisa menilai dari tari hanya dari ceritanya yang bagus saja atau bobot. Dan kita tidak bisa menilai hanya dari kelincahan penarinya saja atau penampilannya. Keindahan sejati dalam tari akan tercipta ketika wujud harmonis, bobot maknanya mendalam, dan disajikan dengan penampilan yang luar biasa di atas panggung. Ketiga unsur triad estetika ini harus menyatu tanpa bisa dipisahkan. Demikian pemaparan materi mengenai estetika tari menurut AAM Jelantik yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dalam mengapresiasikan karya seni tari secara lebih mendalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.